Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahida dari kelas 11 IPA 2 MAN Kepulauan Selayar. Saya akan menjelaskan tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, jumud yaitu keadaan membeku atau statis, sehingga umat tidak mau menerima perubahan, yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat saat ini. Seperti dikemukakan Muhammad Abduh, dijelaskan bahwa sikap jumud dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang bukan Arab, yang merampas puncak kekuasaan politik di dunia Islam. Mereka juga membawa faham animisme, tidak mementingkan pemakaian akal, jahil dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Rakyat harus dibutakan dalam hal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh. Yang kedua yaitu bidang masalah ijtihad. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum, tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Oleh karena sifatnya yang umum, tanpa perincian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Selanjutnya, menurut Muhammad Abduh, untuk orang yang telah memenuhi syarat ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung pada Al-Quran dan hadis dan disesuaikan dengan zaman. Sedangkan ibadah tidak menghendaki perubahan menurut zaman. Pendapat tentang dibukanya pintu ijtihad bukan semata-mata pada hati, tetapi pada akal. Al-Quran memberikan kedudukan yang tinggi bagi akal. Islam menurutnya adalah agama rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dasar Islam. Iman seseorang takkan sempurna tanpa akal. Agama dan akal yang pertama kali mengikat tali persaudaraan. Yang ketiga yaitu di bidang ilmu pengetahuan Islam, yaitu pendidikan. Seperti dikutip Fazlur Rahman, Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasarkan pada hukum alam, sunnatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Sunnatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu juga berasal dari Allah. Jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang modern mesti sesuai dengan Islam, sebagaimana zaman keemasan Islam yang melindungi ilmu pengetahuan. Sebagaimana konsekuensi dari pendapatnya, Muhammad Abduh berupaya untuk memperbaharui pendidikan dan pelajaran modern, yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyelesaikan persoalan modern. Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Yang keempat yaitu di bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, fondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka fondasi masyarakat akan runtuh. Menurut Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tidak berlaku lagi. Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat adalah
karena pria mengumbar hawa nafsunya.